Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Emrova Craft. Video kali ini saya akan membuat tas serut seperti ini. Ini bisa digunakan sebagai sling bag ataupun tote bag. Jadi, untuk cara pembuatannya, yuk kita lihat. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 54 atau kelipatan 6. Setelah 54, tambah satu rantai. Dan kemudian buat SC pada rantai kedua. Dilanjutkan hingga nanti sampai ke ujung. Total ada 54 SC. Lakukan hingga nanti sampai ke ujung sini ya. Dan buat ini SC selama sebanyak bolak-balik sebanyak 24 kali, atau ada total 24 row. Bolak-balik seperti ini. SC bolak-balik total ada 24 row. Ini setelah selesai 24 row, lebar kurang lebih 8 cm dan panjang kurang lebih 22 cm. Kita ukur dulu di sini. Ini 8 cm lebih sedikit ya. Dan ini ada 22 juga lebih sedikit. Nanti kan ketika ditambah rajutan akan semakin mengecil, tergantung motif. Kalau motifnya yang melebar pasti akan melebar juga. Setelah selesai, kemudian kita akan buat pinggirannya di sini. Setiap ujung nanti kita akan buat isi dengan 2 SC. Pertama kita buat satu rantai dan kita buat SC pada lubang yang sama. Ini kita beri penanda dulu pada satu rantai yang tadi kita buat. Kemudian buat SC sebanyak 24 kali. Yang pertama, lakukan hingga nanti sampai sini. Lakukan hingga nanti sampai ke sini, total harus 24 SC. Setelah sampai ujung, ini udah 24 dan masih diisi pada lubang yang sama, kita isi dengan 1 SC lagi. Ini kita hitung 1 ya. Kemudian lanjutkan hingga nanti sampai ke ujung sini, total ada 54. Harus 54 ya, hingga nanti pas kelilingnya ketemu 156. Di sini juga penambahan increase. Di sini juga hingga nanti ketemu pada penanda ini. Total melingkar harus 156. Biar nanti pas bikin motifnya pas, tidak kurang dan tidak lebih. Setelah sampai ke penanda, terakhir kita akan buat slip stitchnya. Dan hitung lagi memastikan harus 156.
Yang penting kelipatan 6 ya, harus berjumlah yang hasilnya kelipatan 6. Biar nanti pas naik motifnya nggak susah, karena yang kita akan pakai adalah kelipatan 6. Kemudian kita lepas penandanya, kita buat slip stitch. Kemudian kita akan ganti benang, buat slip knot dulu pada benang berikutnya. Lepaskan hakpennya, kita akan masukkan dari benang biru di sini. Tarik benang warna kremnya. Hasilnya ini rapatkan benang birunya. Nah, dilanjutkan dengan membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian buat DC, 2 DC masih pada lubang yang sama. 1, 2. Ini benang sisanya boleh dibawa atau boleh dipotong menggunakan korek api. Kemudian setelah 2 DC, kita buat 1 rantai. Di bawah skip 5, kita akan buat DC pada SC ke-6-nya atau pada loop ke-6. Di bawah skip 5 dan buat DC pada loop ke-6. Buat DC sebanyak 5 kali, ini udah 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 5. Kemudian buat 1 rantai, skip 5 di bawah, pada loop ke-6-nya kita buat DC. Sama seperti tadi, buat 5 DC. Ini DC pertama. DC kedua. DC ketiga. DC keempat. DC kelima. Kemudian buat 1 rantai. Kemudian skip 5 di bawah dan masuk pada loop ke-6, kita buat DC sama seperti tadi, buat 5 DC dan 1 rantai. Lakukan hal yang sama hingga nanti ketemu pada di bagian sini. Nah, ini setelah ini, karena yang tadi ini kita baru buat 2 DC dan 1 dan 3 rantai, ini berarti terhitung baru 3. Kemudian tambahkan 2 DC sehingga sama seperti yang lainnya, total ada 5 DC. Ini tambah 1, 2, dan ini udah total ada 5 DC. Kemudian kita buat slip stitch, masukkan pada rantai ketiganya. Buat 3 di sini, kita buat slip stitch. Ini benang warna coklatnya udah selesai. Kita akan menggunakan benang warna birunya lagi. Nah, ini seperti ini motifnya. Kemudian kita mulai pada benang warna biru. Kita buat rantai di sini pada tengah-tengah. Dan untuk benang coklatnya kita akan beri peniti atau penanda supaya tidak lepas. Nanti biar pas naik row-nya enak, tinggal kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian menggunakan benang biru kita buat 2 rantai, 1, 2, buat 1 DC, skip di bawah 1, kita masukkan pada SC yang kedua. Di sini kita buat DC, 1 DC. Lihat yang ada di video ya. Kemudian buat 1 rantai, skip 1 di bawah. Sama seperti tadi, skip 1, terus kita buat DC pada loop berikutnya. Kemudian buat 1 rantai, nah seperti ini. Buat 1 rantai,
Kita buat SC pada bagian puncak ini, puncak kerang ya, atau kipas di sini, atau DC ketiganya. Kita buat satu SC. Nah, ini selesai satu motif. Kemudian buat satu rantai lagi. Sama seperti tadi, skip satu, buat satu DC pada loop berikutnya. Satu rantai, satu DC lagi, skip satu ya di bawahnya. Dan buat satu rantai, buat satu SC pada puncak kipas atau pada DC ketiganya di sini. Kita ulangi lagi, buat satu SC, buat satu rantai, kemudian buat satu DC, di bawah skip satu, buat satu DC, dan satu rantai, satu DC, satu rantai, dan buat satu SC pada puncak kipasnya. Nah, seperti ini, lakukan hingga keseluruhan hingga nanti ketemu pada penanda atau pada bagian awal tadi kita buat dengan benang warna biru. Ini terakhir, kita akan buat slip stitch pada rantai pertama. Di sini kita buat slip stitchnya. Nah, seperti ini. Tarik benang warna birunya agak panjang. Kemudian untuk penitinya kita tinggal pindahkan pada benang warna biru. Dan dilanjutkan kita akan merajut dengan benang warna kremnya lagi atau coklat muda. Di sini kita akan mulai pada bagian DC. Pada bagian sini kita akan mulainya ya, karena jaraknya kurang banyak, kita akan tambahin dengan 3 rantai di bawah. Tiga atau 4 rantai nggak apa-apa, biar lebih longgar. 3. Terus kita lepas hakpennya, masuk pada bagian sini, benang hakpennya, dan benang warna kremnya kita tarik seperti ini. Kemudian buat 3 rantai, 1, 2, 3, dan tambahkan. Nah, ini untuk bagian belakangnya akan rapi ya, tidak ada sisa-sisa benang. Nah, untuk sisa benang yang pertama tadi ini kita bisa rapikan dengan menggunakan korek api atau menggunakan gunting, nggak apa-apa. Ini bertujuan supaya tidak ada sisa-sisa benang yang kelihatan ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk bagian depannya kita akan lanjutkan merajut dengan menambahkan 2 DC sama seperti tadi yang pertama. Kemudian buat satu rantai dan 5 DC pada bagian sini lagi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian buat satu rantai, buat DC sebanyak 5 kali lagi. 2, 3, 4, dan 5. Buat satu rantai, lakukan hingga nanti ketemu pada bagian sini. Nah, nanti di sini kita tinggal tambahin 2 DC. Setelah sampai sini, kemudian ini kan baru 3 DC, kurang 2 DC,
Berarti kita tambahin 2 DC lagi. Satu, 2. Kemudian buat slip stitch pada rantai ketiga. Sini slip stitchnya. Dan tukar. Untuk penandanya kita akan pindah lagi. Kita juga akan tukar benang ya. Dilanjutkan dengan benang warna biru, sama seperti tadi. Dengan menambahkan rantai pada belakangnya. Dua, tiga. Nah, kita akan mulai dari sini. Atau dari mana saja, nggak apa-apa. Yang penting pada puncak kipasnya ya. Diawali dengan pada puncak kipasnya untuk urau ini. Kita buat 2 rantai. 1, 2, kemudian buat DC. Nah, ini udah enak nih, tanpa harus menentukan di mana, udah tinggal masukin aja di sini. Nah, kemudian buat 1 rantai, dan pada bagian ini kita skip pada SC yang pada puncak tadi ya. Kemudian buat 1 rantai, buat SC pada DC ketiga di sini. 1 rantai dan buat DC. 1 rantai, DC lagi pada sini. Kemudian buat SC. Seperti ini. Ya, lakukan hingga keseluruhan, sama seperti ini, melingkar hingga nanti ketemu pada penanda. Dan untuk motif yang ini kita akan buat sebanyak 14 kali, atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Disesuaikan juga untuk lebar dan panjang alas yang kalian pakai dan benang apa yang kalian pakai, tinggal menyesuaikan saja. Ini terakhir, kita akan buat motifnya setelah 14, dan ini untuk row yang terakhir kita akan buat slip stitch di sini 1 rantai, dan kita akan buat slip stitch pada SC pada rantai yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan membuat 1 rantai dan buat SC untuk keseluruhan di sini tanpa ada pengurangan. Setiap rantai yang tadi kita buat kita isi dengan 1 SC, dan SC-nya pun kita akan isi dengan 1 SC. Di sini tanda penandanya kita taruh. Di sini tempat DC kita isi dengan 1 SC, dan untuk ini lubang yang di sini kita juga isi dengan 1 SC. DC-nya lagi kita isi dengan 1 SC. SC lagi. Lakukan SC seterusnya tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Lakukan keseluruhan hingga nanti ketemu pada penanda. Setelah sampai pada penanda, sini kurang 2 SC lagi, 2 atau 3. Kita akan selesaikan dahulu. Setelah sampai penanda,
kita akan buat langsung SC tanpa buat slip stitch ya. Berarti nanti kita akan membuat row-nya melingkar seperti obat nyamuk tanpa ada slip stitch. Di sini tempat tadi kita buat yang pertama dan kita akan pasang kembali penandanya. Setelah pasang, buat SC lagi melingkar. Tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Lakukan SC melingkar seperti ini hingga nanti total sampai 8 row atau sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya akan membuat 8 row, tingginya tambah 8 row lagi. SC melingkar sebanyak 8 kali. Nah, ini setelah SC 8 kali dan ini udah saya beri penanda di mana di sini nanti kita akan buat lubang untuk tempat talinya. Untuk menentukan ini, kita akan hitung dulu, tentukan pada garis tengahnya, di sini garis tengahnya. Dan untuk ke kiri ini total ada 11 SC, kemudian kita beri penanda di row 12-nya. Seperti ini. Nanti hitungannya saya tulis di deskripsi ya, biar lebih mudah. Di sini hanya keterangan, hanya videonya, dan untuk lebih jelasnya hitungan yang di jeda-jedanya nanti ada di deskripsi. Kalian harus cek di sana biar lebih jelas. Ini penanda naik row. Kita akan lepas dahulu. Buat SC, lanjutkan hingga nanti sampai ke penanda. Ini penanda yang pertama, kita akan lepas. Ini penanda pertama, tidak kita masukkan SC, tapi ini penanda dimana kita akan membuat tanda awal untuk membuat 3 rantai. Ini udah 3 rantai dan skip di bawahnya ada 3. Kemudian untuk penanda yang kedua di sini kita akan isi dengan 1 SC. Ini tempat tadi kita penanda. Seperti ini hasilnya. Lanjutkan hingga nanti ke penanda berikutnya. Setelah sampai penanda berikutnya dan penandanya kita lepas, terus kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Dan untuk penanda yang kedua, di sini kita akan buat 1 SC pada tempat penanda yang kedua di sini ya. Kedua, lanjutkan hingga nanti ke penanda berikutnya. Sampai penanda berikutnya. Kemudian kita lepas penandanya dan sama seperti tadi kita buat 3 rantai. Dan pada penanda berikutnya kita akan buat 1 SC.
Lakukan sama seperti tadi. Nah, ini udah pada penanda. Kita akan buat 3 SC. 1, 2, 3. Dan di sini tempat penanda yang kedua kita akan isi dengan 1 SC. Ini bagian kanan udah selesai. Kita akan melanjutkan cara yang sama, cuma kebalikannya. Tadi yang pertama penandanya dilepas, terus langsung kita buat 3 rantai. Tapi di sini yang bagian kanan ini kebalikannya. Jadi penanda pertama itu dilepas, kemudian kita akan buat 1 SC. Nah, ini kebalikannya. Di sini 1 SC pada penanda pertama. Nah, ini penandanya kita lepas, langsung pada penanda kita buat 1 SC. Setelah buat 1 SC, baru kita buat 3 rantai. Kemudian buat 1 SC pada loop berikutnya. Jadi ketika sampai penanda, kita akan lewatin pada loop berikutnya, kita akan buat 1 SC. Berarti skip 3 yang ini, kemudian buat 1 SC. Kebalikannya dari yang tadi ya. Sama seperti yang barusan kita buat. Penanda pertama kita buat dengan 1 SC, baru 3 rantai, dan kemudian SC pada loop berikutnya. Atau skip 3 baru buat SC lagi. Di sini lepas penandanya dulu, terus buat 1 SC di tempat penanda, dan baru buat 3 rantai. Nah, ini penandanya karena kita lewatin, jadi bisa dilepas setelah kita buat 1 SC. Lakukan sama seperti ini hingga nanti pada bagian sini. Nah, ini penanda yang terakhir, kita akan buat SC pada loop berikutnya. Dan selanjutnya kita buat SC sampai pada penanda untuk naik row di sini ya. Ini sampai penanda naik row. Kita lepas penandanya dulu, kemudian buat SC pada tempat penanda, dan kemudian kita buat pasang penanda lagi. Di sini saya ganti dengan menggunakan peniti biar lebih mudah, nggak takut terlepas. Lakukan SC lagi hingga nanti ketemu pada rantai 3 yang tadi kita buat. Di rantai 3 ini kita akan isi dengan 3 SC. 1, 2, 3. Dan dilanjutkan SC seperti biasa tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Setiap SC di sini atau setiap lubang yang tadi kita akan isi dengan 3 SC ya. Hingga nanti ketemu pada penanda ini, muter nanti sebanyak 8 row. Dan muternya seperti obat nyamuk ya, jadi tidak ada slip stitch ataupun slip stitch ya, tidak ada slip stitch. Nah, ini udah row yang saya inginkan, ini sebanyak 8 setelah tempat tadi kita buat lubangnya, atau sesuaikan dengan keinginan kalian mau buat berapa. Di sini saya buat 8 biar tingginya pas menurut saya. Kemudian kita buat slip stitch sebanyak 2 kali, dan kita potong benang agak panjang. Terus kita ikat. Dan tahap terakhir kita akan rapikan dengan menggunakan
benang tapestri ya, untuk menyembunyikan sisa benang ini atau biar lebih rapih. Sini kita akan selip-selipkan pada bagian sini. Setelah dikira udah rapat, kita akan potong benang menggunakan korek api supaya tidak berudul. Nah, seperti ini. Ini udah selesai. Dan untuk berikutnya kita akan membuat tali. Kita sisihkan dulu bagian tasnya. Kita akan membuat talinya dengan benang warna krem atau coklat muda. Nah, di sini karena ini benang yang saya pakai polyester, playnya kecil, jadi kita akan double. Karena saya punyanya hanya satu gulung, yang sisa gini, jadi saya akan tarik bagian dalam dan luar biar jadi 2 helai benang, jadi 1. Setelah ini kita akan ganti hakpen dengan hakpen yang lebih besar. Caranya seperti ini untuk cara membuat handle-nya. Sebenarnya untuk tutorial handle seperti ini udah pernah saya buat, tinggal kalian cek aja di video saya sebelumnya, yaitu yang berjudul membuat tali tas atau gantungan dompet. Kalian bisa cek di channel saya. Di sini seperti ini. Putar lagi. Nah, buat SC. Hingga panjang yang diinginkan. Saya membuat kurang lebih 125 cm atau disesuaikan dengan kalian yang inginkan. Dan terakhir kita akan memasang handle-nya. Untuk caranya kalian bisa cek yang ada di video. Sambil memasang handle, untuk mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen, tekan juga loncengnya agar kalian tetap dapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Cek caranya. Seperti ini, kita akan tarik untuk bagian yang sebelah lagi. Seperti ini. Terakhir kita akan menggabungkan talinya, jahit seperti biasa dengan menggunakan tapestri.